Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembahasan tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kita ketahui bahwa penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua menetapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh pertama, x kuadrat kurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita tentukan terlebih dahulu berapa nilai A. Nilai A yang pertama itu adalah 1. A ini milik x pangkat 2, B-nya itu negatif 7, dan C-nya itu 6. Selanjutnya kita tentukan dua bilangan yang kalau dikali, hasilnya adalah 1 dikali 6, ya, 1 kali 6 sama dengan 6. Dan kalau bilangan itu dijumlah, hasilnya adalah negatif 7. Nih. Kalau kita coret-coret, maka kita peroleh nilai yang memenuhi syarat itu adalah 1 dikali 6. Tambahkan negatifnya di sini, ya. Jadi negatif 1 ditambah negatif 6. Maka diperoleh faktor itu adalah x dikurang 1 dikali x dikurang 6 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0. Bagaimana supaya di ruas kiri ini tersisa x? Maka kita jumlahkan dengan positif 1. Kalau ruas kiri dijumlah dengan 1, maka ruas kanan juga harus dijumlah 1. 0 ditambah 1. Maka ini nilainya 0, diperoleh x sama dengan 1. Yang kedua, x dikurang 6 sama dengan 0. Sama seperti tadi prinsipnya, bagaimana di ruas kiri ini tersisa x? Maka kita jumlahkan dengan 6, dan di sebelah kanan juga harus dijumlah 6. Ya, ini 0 tersisa, 0 tambah 6 sama dengan 6. Oh, ternyata akar-akar persamaan kuadrat itu adalah 1 dan 6. Ya. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Jadi ini dalam persamaan kuadrat itu kita ketahui bahwa ada 3 jenis soal. Yang pertama persamaan kuadrat biasa. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas ada persamaan kuadrat lengkap. Yaitu 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Sama seperti tadi, ya. Kita tentukan terlebih dahulu berapa nilai A. Ya. A itu 2, B-nya 7, C 3, gitu. Lalu kita tentukan faktor 2 bilangan yang kalau dikali sama dengan adalah A dikali C, ini 3, ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan kalau bilangan itu dijumlah, hasilnya tuh 7. Kembali kalau kita coret-coret, kita peroleh bilangan itu adalah 1 dan 6. Gitu. 1 kali 6, 6. 1 tambah 6, tuh 7. Gitu. Maka faktor itu adalah, ya, karena koefisien x pangkat 2 itu lebih dari 1, maka tuliskan di sini 2x ditambah 1, kemudian 2x ditambah 6, dibahagi koefisien dari x pangkat 2, yaitu 2, sama dengan 0. Ya. Ini koefisien x pangkat 2 itu ini, 2. Ya. Bagaimana caranya supaya penyebut ini bernilai 1? Maka kita hadirkan angka 2 pada pembilang dalam faktor ini. Maka yang kita ambil adalah
2x ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 0. Dari mana 2 ini? Ya. Kita lihat 2 kali x adalah 2x dan 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian ini dibagi, diperoleh 2x tambah 1, x ditambah 3 sama dengan 0. 2x ditambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1. Mengikuti prinsip yang ini, ruas kiri dan kanan tadi. Diperoleh di sini x sama dengan negatif 1/2. Atau x ditambah 3 sama dengan 0, x2 sama dengan negatif 3. Oh, ternyata akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 3 adalah negatif 1/2 dan negatif 3. Saya kira penyelesaian ini bisa membantu pemahaman kita tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tapi tunggu dulu, masih ada satu jenis persamaan lagi, yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Kita masuk bagian C. Ini contoh soal yang ketiga adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Bagaimana modelnya? X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita ambil A-nya 1, B. Nah, ini B-nya tidak ada nih. Dianggap 0. C, negatif 9. Setelah itu kita tentukan dua bilangan yang kalau dikali adalah A dikali C. 1 kali negatif 9 ini negatif 9. Dan kalau bilangan itu dijumlah, hasilnya adalah 0. Bilangan apakah itu? Kembali kalau kita coret-coret, kita akan peroleh angka itu adalah negatif 3 dikali 3, negatif 3 ditambah 3. Maka diperoleh faktor itu adalah x kurang 3, x ditambah 3 sama dengan 0. X dikurang 3 sama dengan 0. Ruas kiri dibuat tinggal x. Berarti ruas kiri harus ditambah 3, maka ruas kanan juga harus ditambah 3. Ini nilainya 0, tersisa x, di sini 3. Atau x ditambah 3 sama dengan 0. Kembali ini harus kita buat tinggal x, berarti x ditambah 3 ditambah negatif 3, maka di sini 0 ditambah negatif 3. Ini jadi 0, tersisa x2-nya adalah negatif 3. Ya. Inilah akar-akar persamaan kuadrat dari x pangkat 2 dikurang 9. Ada satu bentuk lagi, yaitu bentuk yang terakhir ini adalah juga persamaan kuadrat tak lengkap. 3x pangkat 2 dikurang 12x sama dengan 0. Maka kita kembali menentukan berapa nilai A-nya. 3. B, negatif 12. C-nya tidak diketahui, dianggap 0. Kemudian kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah A dikali C, 3 dikali 0 sama dengan 0, dan kalau bilangan itu dijumlah, hasilnya negatif 12. Kalau kita coret-coret lagi, kita akan peroleh hasilnya itu adalah 0 dikali negatif 12, 0 ditambah negatif 12. Maka diperoleh faktor itu adalah 3x ditambah 0 dikali 3x dikurang 12 dibagi dengan
Koefisien X pangkat 2, 3, sama dengan 0. 3X ditambah 0 diperoleh 3X dikali 3X kurang 12. Sama dengan 0. Ini dibahagi 3. Tentu ini nilainya 1. Maka diperoleh X1 adalah 0. Yang kedua, 3X kurang 12 sama dengan 0. Bagaimana caranya di sini tinggal X, maka masing-masing ruas dijumlah dengan 12. Ya. Nih. Kemudian di sini jadi 0. Tinggal 3X sama dengan 12. Masing-masing dibahagi 3 diperoleh ya 3X per 3, di sini 12 per 3. Nah, saya bawa ke sini jawabannya. Ya. Perhatikan ini. Nih, saya bawa ke sini jawabannya. Berarti ini dibahagi, tersisa X. Kemudian ini dibahagi, tersisa 4. Oh, ternyata X1-nya 0, X2-nya 4. Ini adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 3X pangkat 2 dikurang 12X. Penentuan X1 dan X2 ini boleh bertukar tempat. Mungkin menjadi X1 itu 4 atau X2 itu 0. Itu boleh saja dibuat demikian. Sama dengan soal-soal yang tadi. Nilai akar-akar yang diperoleh tadi boleh ditukar antara X1 dan X2-nya. Saya kira apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami dengan baik. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.